Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sekarang masuk pada materi spiritualitas kerajaan Allah. Saya yakin ungkapan atau istilah ini tidak terlalu familiar, tetapi sangat mendasar. Apa yang dimasukkan dengan spiritualitas kerajaan Allah itu? Nah, saudara-saudara, kita harus memahami terlebih dulu apa yang dimasukkan dengan kerajaan Allah. Agama-agama juga bicara mengenai semacam kerajaan dari Tuhan itu, ya. Dan kita harus tahu pembedanya di mana. Kekasannya di dalam iman Kristen ketika dia berbicara mengenai Basileia Theou, kerajaan Allah itu apa? Yaitu Allah yang memerintah. Nah, Allah yang memerintah jangan dipahami identik dengan teokratis. Itu juga pemerintahan dari Allah, tetapi konsep ini tidak sama dengan teokratis yang sifatnya politis. Intinya mau menegaskan bahwa Allah sajalah yang mempunyai kuasa di dalam kerajaannya. Dia adalah raja seluruh alam semesta. Dan tentunya atas seluruh kehidupan umat manusia serta seluruh makhluk hidup. Jadi kalau Allah ini adalah segala yang menjadi penguasa, maka boleh dikatakan hakikat dan tujuan hidup manusia bahkan seluruh makhluk hidup berpusat kepada Allah dan kerajaannya. Jadi spiritualitas kerajaan Allah ini mengajarkan kita untuk menempatkan Tuhan sebagai satu-satunya raja atas kehidupan kita. Nah, kita bisa melihat bahwa kecenderungan kita itu tidak begitu. Kita punya raja-raja kecil yang kita tunduk, ya, ilah-ilah. Nah, saudara-saudara, maka makna akan pengakuan akan Tuhan, akan Allah itu tidak hanya saat kita ini beribadah. Saat kita ini berdoa, saat kita membaca kitab suci Alkitab, tapi harus dalam hidup sehari-hari. Jadi ini yang menjadi masalah. Kita bisa saja beribadah dengan saleh, tapi setelah itu kita mencari raja-raja kecil, ilah-ilah dunia ini. Jadi bagaimana setiap orang, setiap umat mengarahkan seluruh aspek hidupnya kepada Allah dan kerajaannya. Jadi kalau kita akhirnya menempatkan Tuhan ini sebagai pusat dari seluruh hidup kita, kita tidak perlu khawatir. Karena kita tahu kepada siapa kita menaruh iman kita dan pengharapan kita. Maka dengan menempatkan Allah sebagai pusat, umat akan mengerjakan berbagai hal yang benar dengan motif yang suci. Lalu mereka lakukan dengan sepenuh hati. Saudara perhatikan orang-orang yang mengabdi kepada dia lakukan dengan sepenuh hati. Saudara-saudara, dalam konteks inilah kita harus sedikit memahami bahwa kerajaan Allah itu tidak terlepas dari kebenaran dan keadilan, ya. Nah, kata kebenaran dan keadilan itulah yang dipakai kata dikaiosune. Ucap bersama-sama. Dikaiosune. Ya. Di mana di dalam kata-kata Tuhan Yesus di Matius 6 ayat 33 ya berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, dan dikaiosune, maka seluruhnya akan ditambahkan kepada. Jadi mencari kerajaan Allah dan kebenarannya dan dikaiosune itulah prioritas hidup kita. Jadi prioritas nomor 1. Karena itu dengan sikap iman yang menempatkan spiritualitas kita kepada kerajaan Allah itu pada hakikatnya mengaku dan menghayati pemerintahan Allah sebagai satu-satunya raja atas seluruh kehidupan kita. Maka hasilnya kita membuahkan kebenaran dan keadilan. Nah, ini penting saudara. Bahwa iman yang menempatkan Allah, Tuhan di dalam Yesus Kristus itu menghasilkan kebenaran dan keadilan. Orang yang beriman tapi tidak mempraktikkan kebenaran dan keadilan adalah orang munafik.
Dan apa yang menjadi kekhasan mencari Allah dan kerajaan Allah dan kebenarannya, ternyata tidak dipahami Allah ini sebagai sosok raja yang menakutkan, raja yang bengis, raja yang hanya bisa menuntut. Tidak. Di dalam iman Kristen, Allah sebagai raja itu ditempatkan, dia adalah Bapa. Ya. Abah dalam bahasa Ibrani. Abah. Ya. Ditulis itu Abah. Father. Itulah yang diperkenalkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Allah sebagai Abah, Bapa kita, atau dalam bahasa Yunani sebagai Patros. Kalau anak-anak Israel memanggil ayah mereka Abah, ungkapan yang sangat dekat sekali, akrab. Nah, saudara-saudara, maka hubungan kita di dalam spiritualitas kerajaan Allah ini ditempatkan dalam relasi anak dan Bapa. Ya, semoga saudara-saudara mempunyai relasi yang baik dengan Bapa, ya, dengan Papa, dengan ayah saudara. Bisa terjadi karena kita tidak bisa punya gambaran Allah itu sebagai apa, karena kita punya pengalaman yang traumatis terhadap ayah atau papa kita yang kejam. Tapi tidak demikian gambaran Allah. Allah sebagai Abah ini benar-benar mencintai kita seperti matahari yang menyinari yang baik dan yang jahat, yang benar dan yang tidak benar, disinari dengan sinar yang sama. Maka kita bisa melihat bahwa ketika bicara mengenai kerajaan Allah dan kehadirannya, maka di situ ada karya keselamatan. Tuhan Yesus berkata apa? Karya keselamatan dari kerajaan Allah. Jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Ketika mengusir setan, kuasa-kuasa yang destruktif, kuasa-kuasa yang demonik, usir, disitulah kerajaan Allah hadir. Ayat ini penting, saudara. Lukas 11 ayat 2. Di mana pusatnya adalah kata aku. Aku ini siapa? Yesus. Ego dari Yesus. Begitu ditekankan, bukan jikalau ada orang mengusir setan, tidak. Jikalau aku. Jadi di dalam tindakan Yesus, itulah hadir kerajaan Allah yang menyelamatkan. Sudah bisa melihat, Yesus adalah representasi dari realitas kerajaan Allah. Dan mengapa itu bisa terjadi? Karena Yesus Sang Firman ini mempunyai relasi yang intim dengan Allah. Antara Allah dan firman-Nya. Jadi Allah dan firman-Nya. Intim apa tidak? Intim sekali. Allah tidak bisa lepas dari Sang Firman. Sehingga di dalam Matius 11 ayat 27, mari kita baca bersama. Mari kita baca. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku. Semua. Dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Dan di sini jelas sekali hubungannya, kedekatan antara Allah dan firman itu seperti Allah dengan manusia itu ya, Bapa ini dengan apa? Anaknya. Nah, karena itu kata anak ini jangan disalahpahami ya. Anak ini ungkapan metafor, kiasan. Bukan Allah itu punya anak. Ya, tentunya kita tidak perlu sampai sebodoh itu ya membayangkannya. Seperti kata anak kunci itu bukan kunci punya anak, itu namanya metafor, anak kunci. Ya. Saudara pernah mendengar kata anak emas, bukan anak yang terbuat dari emas. Ya, jadi ungkapan-ungkapan ini jangan sampai disebar-sebarkan ya, dan itu menunjukkan kebodohan. Ya. Jadi anak ini adalah ungkapan yang metafor. Personal yang intim antara Sang Firman ini dengan Allah Bapa. Nah, saudara-saudara, maka di dalam konteks ini kita bisa melihat bahwa
Sang anak Yesus Kristus yang adalah Sang Firman ini mengapa berinkarnasi? Karena dia punya misi. Dia punya misi yang penting. Pentingnya apa? Yaitu bahwa dia mau menebus. Dia datang itu untuk menebus. Nah, untuk menebus dia wafat. Jadi dia bukan tujuannya mati, bukan. Tujuannya menebus, dan untuk menebus dia wafat. Nah, karena itu di dalam Matius 16 ayat 21 disebutkan Yesus harus ke Yerusalem. Harus. Bukan karena disalib itu suatu peristiwa kecelakaan atau peristiwa insiden ya. Tidak. Ini memang satu rencana harus. Aku harus ke Yerusalem. Untuk apa? Untuk menderita dan wafat. Dan kenapa menderita dan wafat? Bukan mati biasa, untuk menebus dosa. Nah, saudara-saudara, karena itu di dalam Matius pasal 20 ayat 28, ya, ini ayat yang sangat terkenal, tapi mari kita renungkan dengan lebih baik lagi. Ya. Sama seperti anak manusia, datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jelas, memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Konsep Yesus sebagai penebus itu sudah ada di dalam Injil. Ya, orang mengatakan itu kan teologinya Rasul Paulus. Tidak. Coba ini di dalam Markus pun juga mengatakan yang sama, Markus 10:45. Memberikan nyawanya menjadi tebusan. Nah, ini inti dari kedatangan Yesus ini, inkarnasi Yesus itu memberikan nyawanya. Bukan kehilangan nyawa karena perbuatan, tidak, memberi. Ya, dia memberikan. Maka saudara, kita bisa melihat apa yang menarik di situ. Bahwa teologi keselamatan itu tidak bisa lepas daripada teologi salib. Keselamatan kita tanpa salib tidak bisa. Sebagaimana telah saya terangkan beberapa waktu yang lalu, yaitu bahwa keselamatan kita bukan hasil usaha kita, tapi karena karya penebusan Kristus. Nah, karena itu saudara-saudara, kita harus membedakan. Yesus ini bukan jadi korban victim, tapi dia kurban, sacrifice. Nah, ini dua kata yang hampir sama, tapi mempunyai makna yang sama sekali berbeda. Kalau Yesus ini jadi korban, ya, victim, dia lemah. Dia tidak bisa menolong kita, misalnya korban pencurian, korban pembunuhan, korban pemerkosaan, korban penipuan. Nah, ini orang yang jadi korban. Yesus bukan korban. Karena dia sebutkan memberikan nyawanya. Saya beri. Ini sacrifice, kurban. Nah, sebagai kurban inilah yang memberikan nyawanya. Sacrifice itulah ia bisa memikul dosa kita dan menyembuhkan kita. Firman Tuhan. 1 Petrus 2 ayat 24 menyatakan, ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Memikul dosa kita dengan tubuhnya di atas kayu salib. Supaya kita apa? Yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran oleh bilur-bilurnya, oleh luka-luka, oleh kematiannya, oleh tumpahan darahnya. Saudara dan saya menjadi sembuh. Ini inti dari spiritualitas kerajaan Allah. Kita dipulihkan, disembuhkan, diselamatkan, sehingga mempunyai relasi yang akrab, yang intim, personal seperti Bapa dengan anaknya. Maka kita bisa melihat bahwa salib di Bukit Golgota itu merupakan puncak dari misi kerajaan Allah. Kerajaan Allah ini ada puncaknya dinyatakan dalam peristiwa
penebusan Yesus Kristus di Bukit Golgota. Teologi keselamatan tidak bisa dilepaskan dari teologi salib. Karena apa? Melalui salib sebagai puncak dari misi kerajaan Allah itu, kita bisa melihat dan mengalami Kristus Sang Firman Allah itu, anak Allah mau berkorban, memberikan hidup. Ini sangat menyentuh dan mengharukan saudara-saudara. Peristiwa salib adalah titik kulminasi kasih Allah yang begitu besar. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, tapi jangan lupa ya, jangan memisahkan bahwa misi kerajaan Allah itu tidak hanya pada salib, tapi pada seluruh hidup Yesus. Ya, misal hidup Yesus yang bagaimana? Kelahirannya itu juga merupakan dari realitas kerajaan Allah yang hadir. Waktu dia dibawa dalam masih usia 2 tahun ke bawah, dibawa ke Mesir, dibaptiskan oleh Yohanes, pencobaan di padang gurun, pengajaran-pengajarannya yang luar biasa, ya. Karya-karya mujizatnya yang menyembuhkan banyak orang, membangkitkan orang mati. Penderitaan dan kematiannya adalah seluruh kehidupan yang disalibkan. Itu saudara-saudara, maka saya dapat katakan salib adalah pusat dimensi hidup Yesus. Mari kita ulang lagi. Salib adalah pusat dimensi hidup Yesus. Salib sebagai pusat dimensi hidup Yesus, itulah yang menggerakkan kita untuk mengikuti, mentaati apa yang dikatakan Yesus. Setiap orang yang mau mengikut aku, ya harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut. Nah, ini dilakukan dalam relasi kasih. Bukan dituntut. Kalau kamu tidak melakukan, kamu akan masuk neraka. Kalau kamu tidak melakukan ini, tidak mentaati, kamu akan mendapat hukuman. Nah, itu bentuk-bentuk hubungan yang menunjukkan bahwa Allah ini adalah Allah yang otoriter. Allah iman Kristen bukan Allah yang otoriter, Dia adalah Bapa. Ya, mungkin ada Bapa kita yang otoriter, tapi Allah tidak seperti itu. Dia tidak otoriter, Dia penuh kasih. Nah, sekarang kita harus memahami rahasianya, saudara. Bagaimana memahami inkarnasi Yesus? Di dalam Sang Firman Allah yang menjadi manusia itu, dalam diri Yesus, berarti kerajaan Allah. Yesus adalah kerajaan Allah. Dia datang. Nah, karena itu waktu dia ucapan pertama, khotbah Yesus yang pertama adalah ini. Bertobatlah, sebab kerajaan Allah, sorga sudah dekat. Ini kata-kata Yesus yang pertama. Khotbahnya yang pertama. Bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Nah, kata sudah dekat ini dipakai kata egiken, ya. Egiken itu sudah dekat. Tetapi pada saat yang sama, yang sudah dekat ini adalah sudah datang, ya. Karena itu digabungkan antara kata egiken dengan kata apa? Eftase. Jadi kerajaan Allah dalam Yesus ini adalah yang merupakan sudah dekat sekaligus sudah datang. Karena Dia adalah Sang Pencipta, ya, Sang Firman. Dia menguasai seluruh dimensi waktu. Nah, berarti kita bisa melihat bahwa di dalam realitas kerajaan Allah yang terwujud dalam diri Yesus ini sudah dekat egiken sekaligus sudah datang eftasen. Nah, ini menguatkan kita. Dia adalah yang ada, tapi juga sekaligus yang melampaui waktu.
Sehingga kerajaan Allah itu realitasnya merengkuh realitas di zaman akhir, eskatologi di dalam karya Kristus menjadi realitas. Yang kapan? Saat ini. Yang mendatang ini sudah hadir di dalam realitas masa kini. Nah, jadi kita dipanggil untuk hidup di masa antara kedatangan Yesus yang pertama, waktu inkarnasi dan penebusannya, dan kedatangan Kristus yang kedua nanti dalam kemuliaannya, yang seorang pun tidak ada yang tahu. Jadi jangan mencoba meramal ya. Jangan percaya dengan ramalan-ramalan siapapun, termasuk orang-orang yang mengklaim dirinya adalah pendeta atau hamba Tuhan. Karena Yesus mengatakan tidak ada seorang pun yang tahu. Nah, di tengah-tengah masa antara kedatangan Yesus yang pertama dan yang kedua ini, kita hidup dalam proses, ya, diproses oleh Tuhan supaya kita ini bisa menyambut kedatangannya yang kedua dalam sikap yang benar. Karena itu disebutkan iman kita ini bergerak ya di dalam proses eskatologi ya, eskatologi in the process of being realized. Eskatologi di dalam proses perwujudannya. Nah, kita bergerak di antara masa antara ini. Membutuhkan apa? Ketaatan, kesetiaan yang kokoh, yang teguh kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, tapi juga jangan sampai dalam menghayati proses perwujudan eskatologi ini kita sebagai gereja lalu menyamakan, oh kerajaan surga ini, kerajaan Allah sama dengan gereja. Tidak. Ini pernah saudara dalam sejarah teologi itu gereja menyamakan dirinya sebagai kerajaan Allah. Salah. Kerajaan Allah itu memang terjadi di dalam jemaat, yes. Tapi kerajaan Allah itu senantiasa melampaui jemaat. Dan karena itu fokus utama dari setiap umat yang hidup di tengah-tengah persekutuan gereja atau jemaat itu jangan terlalu mengagung-agungkan denominasi, saudara. Itu menyedihkan sekali orang-orang Kristen yang mengagung-agungkan denominasi gerejanya. Saya ini adalah dari Protestan, saya ini adalah Metodis, saya ini Katolik, saya ini Ortodoks, saya ini orang karismatik. Saudara sudah menjadikan denominasi sebagai ilah. Jadi kita tidak boleh demikian. Kerajaan Allah itu tidak identik dengan gereja-gereja saudara. Kita harus hidup di bawah pemerintahan Allah yang menghendaki keadilan dan kebenaran. Ingat tadi, di kayu sunai. Denominasi itu tidak ada yang sempurna. Tidak ada yang sempurna. Semua denominasi mempunyai kekurangan dan kelemahannya masing-masing. Jadi karena itu kita harus menghayati bukan dengan denominasi. Hidup sebagai tubuh Kristus. Itu yang penting. Tubuh Kristus yang mempraktekkan, yang mewujudkan di kayu sunai, yaitu keadilan dan kebenaran. Maka dalam menghayati firman Tuhan, ya, itu kita menemukan hukum yang membebaskan. Jangan sampai hukum-hukum Allah itu menjadi orang yang membuat kita itu legalistik, ya. Jadi legalistik yuridis, ya. Kita ini seperti ahli Taurat yang menghakimi orang berdasarkan ayat-ayat. Tidak boleh. Itu adalah satu sikap yang jauh dari spiritualitas kerajaan Allah. Tadi utamanya adalah bagaimana? Kemurnian. Kemurnian spiritualitas yang berakar di dalam penebusan Kristus. Yang memberikan. Jadi selama kita memberikan, tidak ada orang yang bisa menolak kita. Memberikan nyawanya seperti Yesus. Ya, tentunya kita memberikan nyawa itu tidak dalam arti yang seperti itu, tapi juga memberikan waktu, memberikan perhatian, memberikan kepedulian. Nah, untuk ke sana itulah kita membutuhkan langkah iman. Iman itulah yang menuntun kita kepada pengetahuan. Itulah yang disebut dengan fides quaerens intellectum. Coba bersama-sama. Fides quaerens intellectum. Jadi sikap iman ini menjadi dasar untuk menuntun manusia kepada kebenaran.
Jadi jangan cari kebenaran dulu untuk beriman, salah. Beriman dulu, baru kebenaran. Mengapa saudara-saudara ini ya muncul di dalam masyarakat ini ya, mencaci, mencela, menyerang ya kekristenan? Karena mereka kehilangan iman dulu. Kalau kamu punya iman, kamu bisa punya pengetahuan. Fides quare intellectum. Jadi nilai-nilai kerajaan Allah itu tidak dapat diawali dengan pengertian atau pengetahuan insani belaka. Iman itu menentukan. Nah, karena itu di dalam firman Tuhan itu dijelaskan itu ya, urut-urutannya itu. Iman menghasilkan kebajikan, lalu menghasilkan pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, lalu kasih. Ini saudara, 7 spiritualitas kerajaan Allah. Iman menghasilkan kebajikan, dan kebajikan menghasilkan pengetahuan. Pengetahuan membuat kita punya penguasaan diri. Penguasaan diri membuat kita menjadi lebih tabah, lebih tekun. Orang yang tabah dan tekun pasti dia saleh. Dan orang yang saleh penuh kasih. Nah, 7 konsep ini harus kita terapkan sungguh-sungguh dalam hidup kita. Saudara hafalkan itu. Sekaligus saudara ingat-ingat mempraktekannya. Iman, kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, kasih. Nah, karena itu saya sebut 7 spiritualitas ini seharusnya menjadi satu kesatuan dalam kepribadian umat percaya. Kita tidak bisa pilih salah satu atau menyingkirkan salah satu. Tidak bisa. 7 ini utuh. Iman, kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, dan kasih. Itulah yang dapat menuntun kita menghayati seluruh hidup dan karya Kristus. Inilah spiritualitas kerajaan Allah. Karya penebusan Kristus menjadi efektif. Nah, orang-orang Kristen yang di gereja menjadi saleh tapi dalam hidup masyarakat menjadi monster, nah itu adalah orang-orang yang tidak hidup dalam 7 spiritualitas ini. Karena 7 spiritualitas ini mentransformasikan kehidupan yang semula terjual di bawah kuasa dosa itu. Nah, jadi 7 spiritualitas ini akan memampukan kita untuk hidup sebagai pribadi yang serupa dengan Kristus. Imitatio Christi. Ya. Imitatio Christi. Ini dikemukakan oleh seorang spiritualitas iman Kristen ya, Thomas A. Kempis ya. Jadi respon umat percaya ini akan membarui mereka sebagai ciptaan yang baru. Kita dimampukan untuk serupa dengan Kristus yang adalah gambar dan rupa Allah yang sesungguhnya. Jadi gambar dan rupa kita yang rusak ini dipulihkan supaya serupa dengan Kristus. Maka hasilnya, konkretnya, kerajaan Allah itu menjadi peristiwa yang nyata yang melalui hidup kita. Sebab apa? Pemerintahan Allah itu terwujud dalam kehidupan setiap umat percaya. Coba saudara bayangkan, kalau pemerintahan dari Allah yang berdaulat itu, yang bebas dan penuh dengan kekudusan itu memerintah hidup saudara, saudara akan mencerminkan Kristus, imitatio Christi. Siapa di antara kita yang tidak rindu seperti Kristus itu? Pribadi ilahi yang sempurna sekaligus merasakan pergumulan, kelemahan kemanusiaan kita. Semoga spiritualitas kerajaan Allah ini boleh menjadi bagian yang sangat integral. Karena kita mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kiranya Tuhan memberkati setiap kita dan materi ini memperdalam dan meneguhkan iman kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus.